Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kakak akan melakukan pembahasan TO4 skolastik, kemampuan kuantitatif yang sudah adik-adik kerjakan. Gimana, sudah siap? Jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Kita mulai dari nomor 1. Di sini ada pola bilangan. Kira-kira adik-adik kemarin jawabannya apa nih? Nah, kalau dilihat dari pola bilangannya, maka dari 2 ke 7, ini tambah 5. Nih, lalu 7 ke 17, tambah 10. 17 ke 37, tambah 20. Nah, ini 5 ke 10 ini karena 5-nya dikali 2, makanya ini tambah 10. 10 ke 20, ini karena dikali 2 juga. Maka yang ke sini jadinya 40 karena nanti 20-nya dikali 2. Maka 37 tambah 40 jadinya 77. Jawabannya bravo. Nomor 2. Sebuah pola bilangan 1, 3, 6, 10. Maka selanjutnya adalah kita lihat ya, 1 ke 3 ini tambah 2. 3 ke 6 tambah 3. 6 ke 10 tambah 4. Maka pola bilangannya menjadi tambah 2, tambah 3, tambah 4, dan selanjutnya tambah 5. Berarti 10 ditambah 5 menjadi 15. Kita lanjutkan nomor 3. Di sini polanya ada sebuah huruf ya. Adik-adik bisa lihat hurufnya. Ternyata ini tuh hurufnya dia mundur ya. Seharusnya kan A, B, C, D. Dia jadi D, C, B, A. Nah, berarti setiap 4 huruf dia tuh mundur ke belakang, terbalik. Begitu juga yang E, F, G, H. Nah, berarti 4 huruf yang ini E, F, G, H lanjutannya I, J, K, L. Nah, berarti 2 huruf yang dipertanyakan adalah L dan K. Jawabannya LK. Nomor berikutnya. Gimana nih kira-kira pola bilangan untuk nomor 4? Dari 45 ke 43, berarti ini dikurang 2. 43 ke 40 dikurang 3. 40 ke 35 dikurang 5. 35 ke 28 dikurang 7. Nah, kalau dilihat dari angka-angka ini, coba ini angka apa nih? Ini semua adalah angka prima. Adik-adik tahu angka prima itu apa? Angka prima adalah angka yang hanya bisa dibagi sama dirinya sendiri. Contoh 2 cuman bisa dibagi 2. 3 cuman bisa dibagi 3. 5 cuman bisa dibagi sama 5. Nah, berarti angka prima selanjutnya setelah 7 adalah 11. Berarti ini dikurang 11. 28 dikurang 11 sama dengan 17. Nanti nih, kenapa bisa jadi 4 nih yang angka belakangnya lagi? Angka prima selanjutnya setelah 11 adalah 13. Nah, 17 dikurang 13 jadi 4. Berarti ini pola bilangan prima ya adik-adik. Jawabannya Charlie. Kita masuk ke nomor 5. Oke, untuk pertanyaan ini, mana dulu yang harus kita kerjakan? Urutannya adalah kurung kali bagi tambah kurang. Nah, berarti ini kita kerjakan terlebih dahulu yang pembagian, lalu ini perkalian. 40 dibagi 5
Jawabannya jadi min 8. 12 dikali min 6 menjadi min 72. Oke, berarti kita langsung gabungin ya. 60 ditambah, ini min 8, ditambah min 72, ditambah 8. Nah, adik-adik harus ingat, kalau plus ketemu min, maka dia jadi min. Maka ini juga jadi min ya. Nah, berarti jadi 60 dikurang 8, dikurang 72, ditambah 8. Oke. 60 dikurang 8. 52. 52-nya nanti dikurang 72 nih. Berarti cara mengerjakannya 72 dikurang 52 ya. 7 dikurangin 5, 2. Nah, berarti ini jawabannya jadi min 20. 52 dikurang 72 jadi min 20. Nanti min 20 ditambah 8. Nah, min 20 ditambah 8. Berarti caranya dikurang. 20 dikurang 8. 12. Berarti jawabannya jadi min 12. Bravo. Nomor 6. Sebuah lampu bohlam menyala dengan suhu awal 25 derajat Celcius. Setiap 6 menit, lampu tersebut mengalami kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Jika lampu tersebut dinyalakan 4 jam, suhu lampu tersebut menjadi... Oke, kalau ketemu soal seperti ini, adik-adik harus cari tahu dulu berapa nih kenaikan suhunya, berapa kali kenaikan suhunya. Berarti kita bagi ini 4 jam dibagi sama 6 menit. Nah, tapi 4 jamnya kita konversikan dulu ke menit supaya sama satuannya. 4 jam sama dengan 4 dikali 60 menit. Sama dengan 240 menit. Oke. Nah, lalu berapa kali melakukan kenaikan suhu? Berarti 240 menit dibagi 6 menit. Sama dengan 40 kali melakukan kenaikan suhu. Nah, setiap mengalami kenaikan suhu adalah 1 derajat Celcius. Maka 40-nya dikali 1 derajat Celcius sama dengan 40 derajat Celcius. Mula-mula lampu bohlam ini suhu awalnya 25 derajat, lalu mengalami kenaikan 40 derajat Celcius. Maka suhu akhirnya menjadi 25, lalu mengalami kenaikan jadi ditambah 40, sama dengan 65 derajat Celcius. Jawabannya bravo. Masuk ke nomor selanjutnya, nomor 7. Ini ada pecahan. Aturannya sama ya, kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Maka kita kerjakan yang 3/7 dikurang 0,2. Berarti 3/7 dikurang 0,2. 0,2-nya langsung kita rubah jadi pecahan biasa, jadi 2/10. Sama dengan, kita samakan penyebutnya. Jadi 7 kali 10 jadi 70 ya penyebutnya ya. Oke, berarti 70 dibagi 7 sama dengan 10. 10 dikali 3 sama dengan 30. Berarti kita tulis di sini 30. Tandanya dikurang. Lalu 70 dibagi 10 sama dengan 7. 7 dikali 2 sama dengan 14. Maka kita tulis di sini 14. Sama dengan 30 dikurangin 14 sama dengan 16. Oke, berarti jawabannya 16/70. Nah, lalu gimana? Di sini tadi udah dapat ya 16/70.
Berarti kita kerjakan yang bagi dan kali. Di sini 3/5 dibagi 16/70, lalu kali dengan 1/3/4. Oke. Langsung ya, kakak tulis lagi di bawahnya ya, berarti 3/5. Nah, kalau pembagian, jangan lupa untuk pembagian ini harus adik-adik rubah jadi kali, lalu yang belakangnya dibalik angkanya. Berarti 3/5 dikali 70/16. Langsung ya, dikali lagi ya. Nah, yang untuk 1/3/4-nya kita rubah ke pecahan biasa. 1 kali 4, 4. 4 tambah 3, 7. Berarti jadi 7/4. Kita tulis di sini 7/4. Kita langsung kali 3 pecahan ini biar cepat ya. Yang bisa dibagi kita coret, 70 bisa dibagi 5. 5-nya jadi 1, 70-nya dibagi 5 jadi 14. 14 sama 4 bisa sama-sama kita bagi 2. 14 bagi 2 menjadi 7. 4 dibagi 2 menjadi 2. Maka jawabannya 3 dikali 7 dikali 7. 147 per 16 dikali 2. 32. Oke. Ini belum selesai. Kita masih harus tambahkan dengan 0,5. 0,5-nya kita rubah jadi 5/10 ya adik-adik ya. Tapi sebelumnya nanti kita rubah dulu aja nih yang 147/32-nya supaya angkanya lebih kecil. Kita rubah ke pecahan campuran. Berarti 147 dibagi 32. Berarti di sini 4 ya. Bawahnya 32. Oke. Terus atasnya 19. Masih harus ditambah sama 0,5. 0,5 itu 5/10. Oke, kita samakan penyebutnya. 4-nya tetap ya. Ini 32 sama 10 jadi 320. Oke, 320 dibagi 32, 10. 10 dikali 19, 190. Ditambah 320 dibagi 10, ini 32, dikali 5, 160. Oke, sama dengan, ini 4-nya tulis lagi, 190 ditambah 160, 350 per 320. Ini kita bisa coret nolnya. Oke, lalu kita buat pecahan campuran untuk yang 35/32. Berarti 4 tambah 1, bawahnya tetap 32 ya. Lalu di atasnya 3. Maka jawabannya jadi 5, 3/32. Jawabannya alfa. Nomor 8. Ali memiliki 7 pohon rambutan. Setiap pohon menghasilkan 50 tangkai buah rambutan. Jika setiap tangkai berisi 30 buah rambutan, dan dari seluruhnya ternyata ada 70 buah rambutan yang busuk, jumlah seluruh rambutan yang tidak busuk. Berarti pertama kita kali dulu nih ya, 7 pohon rambutannya. Lalu setiap pohon menghasilkan 50 tangkai, berarti kali 50. Ini jadi 350. Lalu setiap tangkai berisi 30 buah. Berarti kali 30. Sama dengan 10.500 buah rambutan. Ternyata ada 70 buah rambutan yang busuk. Berarti kita kurang 70. Hasilnya menjadi 10.430 buah. Jawabannya bravo. Nomor 9.
Umar membeli 2 pensil dan 1 buku seharga 9.000. Jika Umar membeli 1 pensil dan 1 buku seharga 7.000, berapa harga 3 buku dan 3 pensil? Nah, kita lambangkan pensil itu sebagai P dan buku sebagai B. Nah, berarti kalau beli 2 pensil 1 buku, berarti kita tulis 2P tambah 1B. Sama dengan Rp9.000. Berarti Umar beli 1 pensil 1 buku. Berarti 1P tambah 1B. Sama dengan 7.000. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kalau beli 3 buku dan 3 pensil, gitu ya. Berarti kita harus cari tahu dulu nih, berapa sih harga 1 bukunya sama harga 1 pensilnya. Berarti kita lakukan cara eliminasi. Berarti kita kurang ya, ini ya. Nah, 2P dikurang 1P. Berarti 2 dikurang 1. Berarti jadi 1P ya. Lalu ini tandanya tambah. Lalu 1B dikurang 1B. Habis ya, jadi 0 ya. Oke, berarti yang ini nggak usah ditulis tambah. Lalu 9.000 dikurang 7.000. Jadi 3.000. Oke, berarti harga 1 pensil adalah 3.000 rupiah. Nah, udah ketemu deh. Sekarang tinggal kita cari berapa harga 1 bukunya. Nah, tadi kalau 1 pensil ditambah 1 buku, kan harganya 7.000. Pensilnya udah tahu nih harganya, satunya 3.000. Berarti ditambah berapa biar hasilnya 7.000? Berarti 1 bukunya sama dengan 7.000 dikurang 3.000. Jadi 4.000 rupiah harga 1 buku. Nah, si Umar beli 3 buku sama 3 pensil. Berarti jadinya 3 dikali 4.000. Jadi 12.000. Lalu beli 3 pensil. Berarti 3 kali 3.000. Jadi 9.000. Maka kita total jadi 21.000 rupiah. Oke, jawabannya bravo. Nomor 10. Skala sebuah lapangan dalam gambar adalah 1:700. Jika ukuran pada gambar 12 cm x 9 cm, luas lapangan sebenarnya adalah, berarti kita pakai rumus yang JS, JP, S. Masih ingatkah adik-adik rumus ini? JS ini singkatan dari jarak sebenarnya. S singkatan dari skala. Nah, skala ini satuannya cm ya. Lalu kalau JP jarak peta. Oke. Nah, sekarang kita tentukan apa yang diketahui dalam soal. Ini 1:700 berarti ini skala. Berarti diketahui ada skala 1:700. Lalu ada JP ya, jika ukuran pada gambar, berarti JP. Nah, JP-nya terbagi dua nih. Ada panjang sebenarnya, ada panjang pada peta, sama ada lebar pada peta. Nah, panjangnya yang ini nih, yang 12 cm, lebarnya yang 9 cm. Tapi ini masih bentuk bukan jarak sesungguhnya ya, ini masih dalam gambar atau dalam peta. Berarti ini 12 cm, ini 9 cm. Yang ditanyakan adalah luas lapangan sebenarnya. Berarti kita harus cari dulu nih panjang sebenarnya sama lebar sebenarnya. Maka rumusnya adalah, kita tutup nih JS. Rumusnya jadi apa? Oke, rumusnya jadi JP dikali S.
Iya, rumus JS jadinya sama dengan JP dikali S. Berarti kalau panjang sebenarnya, kaveti singkat PS ya, panjang sebenarnya berarti JP dikali S, berarti 12 dikali 700 sama dengan 8.400 cm. Terus kalian harus teliti, di optionnya mintanya meter, berarti kita rubah ke meter, berarti 0 hilangkan 2, jadi 84 meter. Oke, lalu kita cari lebar sebenarnya, caranya sama, berarti 9 dikali 700. 6.300 cm, rubah lagi ke meter, 0 tinggal hilangin 2. Jadi 63 meter. Oke, maka luas sebenarnya sama dengan panjang kali lebar sebenarnya. Berarti panjang sebenarnya kali lebar yang sebenarnya. Ini 84 dikali 63. Maka jawabannya adalah 5.292. Jawabannya alfa. Meter persegi ya. Nomor 11. Perhatikan gambar di bawah ini. Panjang AB 15 cm, keliling gambar di atas adalah, nah berarti panjang dari garis A sampai ke garis B itu totalnya adalah 15 cm. Berarti keseluruhan ini jadi berapa nih? Nah, coba kita lihat ya. Kita tandain, ini misal satu garis, ini yang kedua, ini yang ketiga. Oke, ini totalnya 15. Lalu ini sama ya. Ini sama. Lalu ini sama juga nih, seperti ini yang strip 2. Yang kecil stripnya 3. Nah, coba kita lihat nih. Tadi kan kalau strip 1 ketemu sama strip 2 ya, tambah strip 2, tambah strip 3, totalnya kan ada 15 cm ya. Nah, kita hitung stripnya ada berapa nih? Yang sebelah sini, yang ini udah kan? Udah di total ya ini ya. Nah, terus kita hitung, ini strip 1, tambahin strip 2, tambahin strip 3. Oke, berarti ada lagi ya, 15 cm lagi. Oke, terus ini lagi nanti strip 1, ditambahin strip 2, ditambahin strip 3, berarti ada lagi 15 cm lagi. Terus strip 1, ditambah strip 2, ditambah strip yang ketiga, 15 cm lagi. Nah, berarti kita sudah menghitung semua total garisnya nih. Berarti tinggal dijumlahin lagi aja ini ya. Nah, 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15. 10, 20 di sini ya. 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya 60 cm. Atau cara cepatnya tinggal 15 dikali 4 sama dengan 60. Nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik D adalah pusat lingkaran. Jika jari-jari lingkaran 14 cm, ini 14 ya. Luas daerah yang diarsir adalah, adik-adik perhatikan gambarnya. Yang ditanya itu yang diarsir. Berarti rumusnya jadi persegi panjang dikurang sama yang putih nempel di persegi panjang ini, 1/4 lingkaran. Berarti luas yang diarsir sama dengan luas persegi panjang dikurang luas 1/4 lingkaran ya. Gitu. Nah, berarti kita cari terlebih dahulu yang luas persegi panjang. Rumusnya apa luas persegi panjang? Panjang dikali lebar. Panjangnya ini 20. Lebarnya 18. Berarti 20 dikali 18. Sama dengan 360. Lalu kita cari yang luas 1/4 lingkaran.
Rumusnya sama dengan 1/4 dikali Pi dikali R dikali R. Berarti 1/4 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 14 dikali 14. Ini kita bisa coret 14 sama 7 jadi 2. Lalu 22 sama 4 sama-sama bagi 2 ya. Jadi 11, ini jadi 2. Lalu 2 sama 2 ini bisa coret lagi nih. Jadi 1. Oke, berarti jadi jawabannya tinggal 11 dikali 14. Sama dengan 154. Maka LR-sir, tadi gimana LR-sirnya? Ini ya, tinggal luas persegi panjang dikurang sama luas 1/4 lingkaran. Berarti 360 dikurang 154. Hasilnya menjadi 206 cm persegi. Nomor 13, sebuah balok memiliki volume 5000 cm3 jika panjang dan lebar balok tersebut 25 dan 20 cm, tinggi balok tersebut adalah, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui sama dengan volume, berarti V sama dengan 5000 cm3. Lalu ini panjangnya ya, berarti panjang sama dengan 25 cm. Dan yang ini lebarnya, lebar sama dengan 20 cm. Yang ditanyakan adalah tinggi balok tersebut, berarti T. Rumusnya, volume itu kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi ya adik-adik ya. Berarti kalau kita tulis nih bentuk segitiga ajaibnya. Jadi volumenya di atas nih. Volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Seperti ini ya. Kalau posisinya atas bawah jadinya dibagi. Berarti kalau kita suruh cari tinggi, tutup tingginya. Berarti rumusnya jadi volume dibagi panjang kali lebar. Gitu. Berarti kalau cari tinggi, ini jawab ya. Berarti kalau mencari tinggi, rumusnya jadi volume dibagi panjang kali lebar. Berarti 5000 dibagi 25 dikali 20. Berarti 5000 dibagi, ini kita hitung dulu 25 kali 20. Ini 500 ya. Kita bisa coret nolnya 2. Berarti 50 dibagi 5 sama dengan 10 cm. Jawabannya A. Nomor 14. Volume kubus yang luas permukaannya 7.776 cm persegi adalah, kita disuruh cari volume. Adik-adik masih ingat volume kubus rumusnya apa? Volume kubus itu rumusnya sisi kali sisi kali sisi ya. Nah, di sini udah ketahuan belum sisinya? Belum. Nah, berarti kita harus cari sisinya terlebih dahulu menggunakan rumus luas permukaan. Nah, luas permukaan kubus itu sama dengan 6 kali sisi pangkat 2. Berapa nih? Sudah ketahuan kan di soalnya? Hasilnya 7.776. Nah, berarti cara mengerjakannya, berarti sisi pangkat 2-nya itu sama dengan 7.776, kita bagi 6. Nih, dibagi 6 karena di sini nih, di rumusnya ada 6-nya ya. Oke, berarti ini hasilnya sama dengan 1296. Maka berapakah sisinya? Karena di sini ada pangkat 2-nya nih, berarti kita akar pangkat 2, 1296. Nah, gimana cara mengerjakannya? Karena dia akar pangkat 2, kita pisahkan 2 angka dari belakang. 1, 2. Berarti di sini ya. Nih. Bagian depannya nih 12 nih.
pangkat 2 yang hasilnya 12, mendekati 12. Itu 3 ya sayang ya. Kan 3 pangkat 2, 9. Nah, berarti kita tulis di atasnya 3, lalu hasilnya kita tulis bawahnya 9. Kurang. 12 dikurangi 9. 3 ya, sini. Lalu kita lihat angka belakangnya 6. Pangkat 2 yang belakangnya hasilnya 6 itu kan 4 pangkat 2 ya, 16. Sama 6 pangkat 2, 36. Berarti ada dua kemungkinan. Bisa 4, bisa 6. Yang kita pilih yang mana? Yang 4 atau yang 6? Karena hasil pengurangannya itu sama ya, sama besar ya dengan yang atas ini, maka kita pilihnya yang lebih besar. Berarti di sini jawabannya kita pilihnya 6. Oke, berarti jawabannya sama dengan 36. Kalau misalnya hasil bawahnya itu lebih besar, pilihnya yang besar ya adik-adik ya. Yang sama besar dan besar, pilihnya yang besar. Kalau hasilnya itu ternyata lebih kecil daripada atasnya ini, pilihnya yang kecil gitu. Oke, sekarang kita udah ketemu nih 36 sisinya. Maka langsung masukin ke volume kubus, rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Berarti 36 kali 36 kali 36. Hasilnya sama dengan 46.656. Nomor 15. Berapakah jumlah kendaraan roda 2? Nah, roda 2 itu kan berarti motor sama sepeda ya. Kita lihat motornya ini 25 dan sepedanya 30. Berarti tinggal kita tambahin 25 tambah 30. Berarti jawabannya jadi 55 kendaraan roda 2. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai sudah nih pembahasan kita hari ini. Jangan lupa adik-adik untuk selalu mengulang kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari ya. Banyak-banyak latihan soal mandiri. Kalau gitu, Kak Feti pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.